Halo sobat-sobatku semua, jumpa lagi di channel saya, channel Natalius Nata, yang selalu memberikan informasi yang terbaru untuk sobat-sobatku semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang gambaran kegiatan penerimaan SK ASN baik P3K maupun yang CPNS untuk tahun 2023 ya. Karena saya yakin sobat-sobatku semua pasti sangat senang sekali dan sangat menantikan momen atau peristiwa saat bisa menerima SK sebagai seorang ASN. Dan mungkin penasaran nanti seperti apa sih dan apa yang akan dilakukan dalam prosesi penerimaan SK ini. Nah, tapi sebelum lanjut ya, sobat-sobatku semua jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Untuk yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe-nya supaya saya semakin semangat dalam membuat channel video-video saya. Kemudian tekan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Tuliskan komentar, berikan jempol, dan kalau bisa bagikan video ini ke sobat-sobatku semua yang sebentar lagi akan menerima SK sebagai ASN baik P3K maupun CPNS. Oke, sobat-sobatku semua, kita lihat ya. Yang pertama, gambarannya nanti ke depan adalah akan dibagi per gelombang. Nah, jadi nanti untuk setiap instansi baik yang kabupaten maupun yang provinsi bahkan kementerian dalam penerimaan SK ASN-nya itu tidak akan sekaligus ya, pasti akan dibagi sesi atau gelombangnya. Mengingat jumlahnya yang menerima SK itu banyak ya, jadi tidak akan sekaligus. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan penyerahan SK itu biasanya melalui undangan resmi. Ini hanya contoh saja ya. Contoh, jadi nanti akan muncullah surat undangan resmi yang dikeluarkan oleh instansi ataupun kementerian terkait dengan proses undangan penyerahan SK ya. Kemudian yang berikutnya biasanya itu dilaksanakan bisa di lapangan terbuka, contohnya ini ya, atau di aula besar jika memang instansi atau kementerian memiliki aula. Tapi kebanyakan itu biasanya dilaksanakan di lapangan ya. Kalau cuaca buruk biasanya instansi sudah menyiapkan sebuah aula yang seperti ini. Jadi senang ya sobat-sobatku semua ya jika sudah sampai saatnya nanti. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya, menggunakan pakaian sesuai ketentuan, lengkap dengan atributnya. Nah, kebanyakan walaupun tidak semua ya sobat-sobatku semua, itu wajib menggunakan atasnya itu putih ya seperti ini. Kemudian bawahannya biasanya berwarna gelap ya. Dengan biasanya harus lengan panjang ya. Kemudian yang perempuannya menggunakan rok hitam yang seperti ini. Kemudian yang menggunakan jilbab biasanya menyesuaikan juga ya. Dan yang laki-laki juga sama. Dan yang tidak kalah penting lengkap dengan atribut nih maksudnya adalah itu sudah diminta kita menggunakan ada papan nama ya. Papan namanya itu sudah kita gunakan, sebagai contoh ini menggunakan ada papan nama. Bahkan juga ada yang nanti diminta untuk menggunakan lengkap dengan pin korprinya, menggunakan dasi hitam, sepatu pantopel yang jelas ya. Nah, ini sangat senang ya sobat-sobatku semua kalau sudah memasuki tahap ini ya. Karena kita menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. Tapi biasanya berbeda-beda ya sobat-sobatku semua. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya juga akan ada gladi ya. Satu hari sebelumnya. Nah, gladi yang seperti ini biasanya itu menentukan di mana posisi baris kita ya. Atau juga ada instansi atau kementerian biasanya gladinya itu dilaksanakan 1 atau 2 jam sebelum proses penyerahan SK ya. Nah, berikutnya sobat-sobatku semua, nanti dalam prosesnya kita juga akan mengucapkan sumpah ya. Mengucapkan sumpah sesuai dengan agama kita masing-masing, dengan ada pemuka agamanya. Ini contoh yang muslim ya, dan yang beragama lain juga nanti akan ada pengucapan di bawah kitab sucinya masing-masing ya.
Kemudian yang berikutnya adalah harus diingat juga, kita itu dalam posisi berbaris itu sesuai dengan agama masing-masing ya. Biasanya yang beragama Islam di sebelahnya, kemudian di sebelahnya yang beragama Kristen, di sebelah lagi itu beragama Katolik dan seterusnya ya. Ini contohnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya supaya sobat-sobatku semua siap dan bisa senang menantikan saat ini adalah ada juga sesi foto bersama dengan PPK, bisa bupati, sekdanya, gubernur, atau kementerian terkait ya, yang memang mengurusi proses penyerahan SK. Biasanya ada ya, walaupun tidak semua peserta bisa ditampung untuk foto bersama. Tapi ini momen yang paling seru ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini agak-agak lucu ya sobat-sobatku semua. Satu hari atau hari itu ketika kita penerimaan SK itu biasanya banyak status-status yang muncul di media sosial berkaitan dengan penerimaan SK itu sendiri. Dan ini seru ya sobat-sobatku semua. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita pulang itu sudah membawa SK ya, belum langsung membawa gaji. Nah, jika kita sudah menerima SK, maka siap-siaplah kita menerima gaji pertama kita sebagai ASN. Nah, ini sangat dinantikan ya. Nah, sobat-sobatku semua, terus semangat ya. Dan semoga sukses selalu. Mohon kesediaannya untuk membagikan video ini supaya semakin membuat sobat-sobatku semua sebagai ASN yang baru terus berkarya profesional dan bisa menjadi yang terbaik untuk masa depan bangsa. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih.